Seumpama biji Shalom, saudara yang Tuhan, kembali kita pada pagi hari ini dan kita akan lanjutkan pembicaraan kita atau pembahasan kita tentang tanda darah yang mengubah. Kita tahu bahwa begitu dahsyatnya tanda darah itu yang menyebabkan bangsa Israel boleh keluar. Tapi sebelum itu kita telah melihat bahwa tanda darah itu bisa mengubah lebih dahulu sebelum Tuhan membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Kita akan lihat satu ayat dalam Keluaran 12 ayat yang ke-7. Kemudian, dan darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudaraku, yang dilakukan pada waktu itu setelah domba itu disembelih, darahnya diambil sedikit, dioleskan di ambang pintu bagian atas dan sebelah kiri dan kanan. Ada bagian yang dioles oleh darah itu. Kenapa tidak satu? Sebetulnya cukup satu, tapi Tuhan memberi 3 bagian yang harus dioles. Saudaraku yang kasih Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Darah itu membuat perubahan, membuat sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, saudaraku kasih Tuhan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Ada bagian yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dia memberikan kasih-Nya kepada orang yang beribu-ribu, maafnya dan lain sebagainya. Atas apa? Dikatakan dengan jelas mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Itu yang dikerjakan sehingga tanda darah itu dioles di bagian atas, kiri, dan kanan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini Tuhan itu menyelesaikan, Tuhan itu memulihkan akan kehidupan kita supaya kita ini punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Tuhan. Perlu kudus dalam hidup kita. Bagaimana caranya kudus? Tuhan melakukan kurbannya, matinya Yesus di kayu salib untuk menguduskan hidup kita. Dari hal apa? Dari 3 hal ini yang disebut dengan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Apa itu yang disebut dengan kesalahan? Mungkin ketika saudara sedang bermain sepak bola, saudara melakukan kesalahan karena saudara tidak tahu cara bermain dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang dimana kita itu melakukan kesalahan karena kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tanpa disadari sudah melakukan kesalahan. Lalu apa dengan pelanggaran? Pelanggaran itu lebih daripada sesuatu yang terjadi di mana kita itu melakukan, kita sudah tahu, kita melanggar sehingga kita dianggap itu sebuah pelanggaran. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini mesti kita ngerti, ada bagian yang penting yang sering kali kita lakukan, yaitu kesalahan kita. Mungkin karena kita tidak tahu, pelanggaran kita karena kita tahu tapi kita melanggarnya. Dan yang disebut dengan dosa. Dosa itu yang menyebabkan kita putus hubungan kita dengan Tuhan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Akibat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa tidak taat, hubungan manusia putus dengan Tuhan. Ada 3 bagian yang Tuhan pulihkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kesalahan kita, pelanggaran kita, bahkan dosa kita, Tuhan sucikan dengan darah anak domba. Jadi saudara kasih Tuhan, tanda darah itu mengubah, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah hidup kita ini yakin kita dipulihkan karena darah Kristus di kayu salib. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Bila kami tahu bahwa darah-Mu
menguduskan, menyucikan, mengampuni kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa kami. Sehingga kami tahu darah-Mu betul-betul Tuhan memulihkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.